nanti akan kepikiran lagi pertanyaannya sambil jalan, nanti bisa ditanyakan lagi setelah sesi saya ya. Saya izin share screen. Nah, udah kelihatan belum screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sesi saya hari ini, saya akan membahas tentang penelitian review ya. Tidak hanya literatur review, nanti kita akan melihat ada beberapa jenis penelitian review. Dan kalau tadi di penelitian pangan itu, berdasarkan informasi dari Bu Debbie, itu dilakukan sejak baru-baru ini ya, sebenarnya di angkatan 2013 ke atas. Nah, review ini lebih baru lagi. Jadi, beberapa mahasiswa melakukan penelitian review di masa pandemi karena keterbatasan mobilitas ya. Jadi, kadang kita nggak bisa ngambil data primer. Ada juga mahasiswa yang mengambil data sekunder misalnya, tapi kalau data sekunder mungkin kita terkendala birokrasi di beberapa jenis data ya. Nah, akhirnya penelitian literatur review ini bisa dijadikan salah satu alternatif untuk mahasiswa menyelesaikan skripsi. Makanya nanti sebenarnya sulit juga di dalam menentukan sistematika penulisan untuk skripsi yang jenisnya literatur review, karena kan sebenarnya ini bagian dari bab 2 ya. Jadi saya tidak tahu apakah sudah disepakati di Prodi Bu Debbie terkait dengan sistematika penulisan literatur review. Mungkin nanti Bu Debbie bisa menambahkan. Oh iya, dan nanti aja deh. Nah ini ya outline dari materi saya tentang konsep dan juga langkah-langkah dalam penelitian review. Nah sebelum kita masuk ke cara langkah-langkah melakukan penelitian review, sebelumnya pasti kita bertanya-tanya ya, mengapa kita membutuhkan penelitian review? Kan ada penelitian original yang lain ya, penelitian primer, ngambil data, kemudian datanya dianalisis, datanya disajikan. Nah, kenapa kita membutuhkan penelitian review? Teman-teman bisa membayangkan salah satu contoh topik penelitian, misalnya di sini topik yang saya taruh, apakah promosi kesehatan berbasis sekolah itu bisa mempengaruhi perilaku makan siswa? Misalnya seperti itu ya. Kalau kita cari di Google Scholar misalnya, itu akan ada banyak penelitian di topik tersebut karena sudah banyak orang yang melakukan ya, baik dalam kegiatan penyuluhan gizi misalnya, atau dalam program-program gizi yang lain misalnya, atau dalam program pemerintah di lingkup UKS, di lingkup Dinkes misalnya, atau di negara lain kayak gitu. Jadi akan ada banyak penelitian di topik tersebut ketika kita membaca hasil-hasil penelitian yang kita cari di Google Scholar. Penelitian yang banyak tersebut juga dibagi berdasarkan beberapa lingkup. Ada yang menggunakan pendekatan lingkup waktunya berbeda. Satu penelitian dilakukan intervensi selama 3 bulan, satu penelitian dilakukan intervensi selama 6 bulan, dan seterusnya. Jadi, antara satu penelitian dan penelitian yang lain itu karakteristiknya bisa jadi berbeda. Tapi mereka meneliti skop penelitian yang sama. Kemudian yang kedua subjeknya, mungkin ada yang dilakukan di siswa tingkat sekolah dasar, mungkin ada yang dilakukan di sekolah yang tingkatan usianya lebih dewasa, lebih remaja, misalnya SMP, SMA. Terus setting wilayahnya, ada yang dilakukan di wilayah urban, ada yang dilakukan di wilayah pedesaan mungkin, dan itu mungkin akan juga mempengaruhi hasil dari pertanyaan penelitian kita ini. Gitu. Jadi, kesimpulan-kesimpulan penelitian dari penelitian yang sudah ada di satu topik yang sama itu bisa jadi sangat beragam. Sehingga satu penelitian aja itu nggak bisa cukup untuk membuat kita melakukan suatu penarikan kesimpulan apakah promosi kesehatan berbasis sekolah itu bisa efektif gitu dalam meningkatkan perilaku makan siswa di sekolah. Karena tadi sangat beragam metodenya, setting wilayahnya, setting tempat, waktu, dan sebagainya. Nah, review itu adalah penelitian yang melakukan evaluasi kritis atas penelitian sebelumnya. Jadi bukan original artikel ya, bukan kita mengambil data primer, kemudian kita sajikan hasil analisis datanya. Tapi yang kita lakukan, jadi kita ibaratkan diri kita sebagai peneliti adalah anak ayam ini. Enggak deng, ini ayam jago ya. Ayam jago ini akan mencari anaknya. Nah, anaknya ini diibaratkan sebagai tujuan penelitian.
dalam proses dia mencari jawaban atas tujuan penelitian tersebut, sepanjang jalan mungkin dia akan menemukan banyak referensi, banyak buku, jurnal yang dibaca pada topik tersebut yang menjadi pertanyaan penelitian dia di awal gitu ya. Nah, penelitian review itu ibaratnya seperti ini, ketika kita masuk ke dalam proses pencarian literatur, teman-teman bisa bayangkan ketika misalnya nyari latar belakang deh kemarin waktu PBL misalnya. Ada satu penelitian yang bilang bahwa stunting itu dipengaruhi oleh pola asuh, ada yang dipengaruhi oleh pengetahuan, ada juga yang bilang penelitian lainnya stunting dipengaruhi oleh pola makan. Terus ada juga yang bilang stunting dipengaruhi oleh asupan zat gizi mikro, misalnya seperti itu. Jadi ada banyak data yang kita dapatkan di satu topik tertentu yang membuat kita kalau nggak bikin mapping seperti kemarin, kita bisa kebingungan di tengah jalan. Jadi apa kesimpulannya? Jadi apa saja variabel yang menyebabkan? Terus hubungan kausalitas, nah ini balik lagi ke mata kuliah EPIT ya. Bagaimana hubungan kausalitasnya? Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Atau masih inkonklusif? Atau masih menjadi perdebatan gitu ya. Nah itu kurang lebih yang kita lakukan ketika melakukan literatur review. Jadi di sini kalau diibaratkan seperti ayam dan anaknya tadi, jangan sampai ketika kita masuk ke dalam labirin mencari referensi tadi, kita tersesat sendiri di dalamnya. Biasanya kan kalau kita nyari artikel misalnya di Google Scholar, terus kita dapat satu jurnal. Dari satu jurnal tersebut dia merujuk ke jurnal yang lain. Terus akhirnya kita klik jurnal yang lain itu. Terus seperti itu ya diikuti, padahal kita nggak tahu, kita sampai lupa gitu, awalnya mau nyari apa ya tadi ya, gitu. Jadi jangan sampai tersesat, ingat apa sama tujuan penelitian yang kita set di awal tadi. Nah, oleh karena itu, di dalam penelitian review kita membutuhkan keterampilan atau skill khusus ya, yang sebenarnya skill ini nggak harus hanya dimiliki oleh orang yang melakukan penelitian review, tapi juga harus dimiliki oleh semua peneliti, akademisi ya, mahasiswa, dosen dan apapun peneliti, apapun background-nya gitu. Nah, skill apa yang dibutuhkan? Kita singkat dengan case ya. Pertama, critical. Kita harus bisa mengevaluasi secara kritis semua literatur yang kita baca. Makanya ketika kita mendapatkan literatur, pastikan kita membaca full papernya. Jangan hanya abstraknya. Dulu, kebiasaan saya waktu masih S1, terlalu malas membaca jurnal ya, dan jangan ditiru. Karena abstrak itu tidak bisa memberikan kita detail informasi dari data hasil penelitian seluruhnya. Misalnya di abstrak itu dia cuma nulis terdapat hubungan signifikan antara A dengan B. Tapi kita nggak tahu berapa p-value-nya, berapa korelasi R-nya misalnya. Terus yang dimaksud dengan variabel A itu di definisi operasionalnya tuh apa? Di definisi masalah ya. Kemarin kalau kita flashback ke materi tentang bab 1 sama Bu Debi, definisi masalahnya apa kalau di dia? Apakah misalnya masalahnya adalah pengetahuan gizi buruk, pengetahuan gizinya rendah gitu misalnya. Seperti apa pengetahuan gizi yang rendah itu, dikatakan rendah itu seperti apa? Nah itu nggak akan dijelaskan di abstrak. Maka kita harus membaca full papernya dan mengevaluasi secara kritis. Karena sebagai informasi, tidak semua jurnal yang terpublikasi itu baik. Tidak semua jurnal yang terpublikasi itu kualitasnya bagus gitu ya. Makanya kalau di jurnal itu ada ranking sebenarnya. Nah, makanya dari situ kita harus bisa mengevaluasi secara kritis apakah jurnal ini layak kita jadikan referensi atau tidak. Nah, kemudian case ya, A-nya adalah analyze. Di analyze ini kita harus bisa mengekstraksi. Jadi nggak hanya di pangan aja kita harus mengekstraksi, tapi kalau kita melakukan literatur review, kita juga harus bisa mengekstraksi jurnal yang kita baca. Apa aja yang harus kita ekstraksi? Jadi dalam satu proses di literatur review, ada proses di mana kita melakukan mengekstrak atau mengambil informasi-informasi penting dari artikel yang kita baca, tergantung keperluan penelitian. Jadi mungkin dalam satu kali membaca jurnal, jangan sampai gitu ketika kita membaca jurnal, kita lupa, oh ya tadi mau nyari apa ya? Saya baca ini tadi mau nyari apa ya gitu. Akhirnya kemana-mana gitu. Jadi fokus sama apa variabel atau apa informasi yang mau kita ambil dari jurnal itu. Kemudian mengsintesis. Sintesis ini artinya menunjukkan hubungan antara penelitian,
perbedaan definisi masalah, konsep, dan teori. Tadi kan ketika kita melakukan kajian literatur, akan ada banyak penelitian yang kita baca ya. Misalnya si A meneliti tentang tadi promkes di sekolah dihubungkan dengan pola makan. Kemudian penelitian B dilakukan 2 tahun kemudian, sama dia juga meneliti promkes yang dilakukan di sekolah, tetapi yang dilihat adalah perubahan aktivitas fisik misalnya. Karena kan pola hidup sehat sesuai dengan definisi gizi seimbang kan nggak hanya asupan tapi juga aktivitas fisik ya. Jadi harus juga dilihat antara penelitian itu perbedaannya apa. Perbedaan di outcome, apakah perbedaan di jenis intervensinya, atau apapun. Kemudian yang terakhir E ya, evaluate. Mengevaluasi metode penelitian. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, tidak semua jurnal yang terpublikasi itu bagus metodenya. Jadi kita juga harus bisa dengan kritis mengevaluasi ya. Kalau kita balik lagi ke hierarki penelitian dalam menunjukkan hubungan kausalitas di EPID, lagi-lagi, itu kan yang penelitian yang paling bagus dalam menunjukkan hubungan sebab akibat itu kan penelitian eksperimental. Bisa eksperimental di lab atau eksperimental klinis misalnya. Nah, penelitian klinis itu juga ada kelasnya. Ada yang random, ada yang acak ya. Kemarin kan kita belajar penelitian intervensi itu ada yang random allocation, random sampling. Nah, itu kalau nggak di random kan juga bisa menimbulkan bias. Makanya ketika kita membaca penelitian, dibaca desainnya apa? Apa tadi? Klinis, eksperimental, klinis ya. Terus dibaca lagi, klinisnya seperti apa? Ada randomisasi atau tidak? Ada placebo tidak? Ada blind tidak? Misalnya seperti itu. Jadi melakukan literatur review, meskipun beberapa mahasiswa mungkin menganggap, udahlah saya ambil review aja, kan cuma baca jurnal. Sebenarnya literatur review itu susah, karena kamu harus tahu semua jenis desain penelitian, dan kamu juga harus tahu bagaimana cara menyimpulkan hasil penelitian. Jadi nggak susah juga, nggak gampang, nggak semudah itu ya. Intinya di dalam literatur review kita membutuhkan skill untuk merangkum, intinya itu. Tapi merangkum dengan gaya, merangkum with style. Oke, nah bagaimana cara merangkum tadi akan mempengaruhi tingkat kepercayaan. Kalau kita pernah belajar sebelumnya ada yang disebut punten di mute dulu itu. Dia bilang sinyalnya susah. Ratu, nggak di mute mic-nya. Oke, bagaimana cara kita merangkum itu mempengaruhi tingkat kepercayaan. Kita kan tahu ya di dalam penelitian itu ada yang dinamakan dengan bias. Bukan bias K-pop ya, bias penelitian. Artinya kalau penelitian kita bias metodenya nih, hasil penelitian itu bisa jadi nggak bisa dipercaya. Gitu. Jadi kemampuan kita untuk mengontrol bias dalam penelitian itu sangat penting, termasuk di literatur review ya. Ada banyak jenis penelitian review. Secara umum, secara garis besar, review itu ya penelitian review, di dalamnya ada yang berupa penelitian literatur review naratif atau tradisional. Contohnya cara kita menulis bab 2 skripsi atau bab 2 proposal PBL, itu tradisional review. Kita mencari referensi yang kita butuhkan untuk yang berkaitan dengan pertanyaan kita atau topik penelitian kita, tanpa ada kriteria khusus. Nah, itu traditional review. Secara umum traditional review. Nah, di dalam traditional review ada yang disebut dengan systematic review dan meta-analisis, di mana sebagian dari systematic review itu adalah meta-analisis. Gitu. Jadi, kalau di systematic review, proses yang dilakukan itu lebih rigid dalam mengumpulkan referensi. Rigid itu artinya lebih ketat dalam menyeleksi referensi sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan sebelumnya. Nah, sebagai data yang kita dapatkan dari systematic review itu, literaturnya bisa kita uji lanjut dengan melakukan analisis kuantitatif yang dinamakan dengan meta-analisis. Jadi kan kalau systematic review itu kan bentuknya kualitatif ya, karena kita membuat narasi gitu, membuat paragraf, menulis, memparafrase gitu ya. Tapi kalau meta-analisis kita tambahkan ada uji statistik untuk melihat yang dikumpulkan itu biasanya dari penelitian-penelitian sebelumnya itu indikator desain efek. Ukuran efek dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kalau meta-analisis ini
yang lebih paham di sini mungkin Bu Debi ya, karena ada beberapa penelitian Bu Debi yang menggunakan desain meta-analisis. Nah, ini adalah hierarki eviden ya. Mungkin beberapa plotnya sudah kita pahami di EPID yang paling bawah dalam kita bisa menyimpulkan hubungan sebab akibat atau eviden yang paling rendah kualitinya itu adalah case series, case report, terus cross sectional. Nah, kemudian di atasnya lagi ada case control, tapi nggak tercantum di sini, mungkin masuknya di sini ya. Sebelum cohort itu ada case control, kemudian ada cohort. Nah, itu masuk ke dalam penelitian observasional. Nah, kita hanya melihat, tidak memberikan intervensi apapun. Kemudian di atasnya penelitian observasional itu ada penelitian eksperimental, di mana kita memberikan perlakuan kepada subjek yang kita teliti untuk melihat efeknya atau dampak dari perlakuan tersebut. Nah, itu penelitian-penelitian klinis masuknya di sini. Trial ya, clinical trial. Trial itu ada yang random, ada yang non-random. Ada yang sampelnya dirandomisasi. Hey, kamu pokoknya nomor undian ini masuk ke intervensi. Nomor undian ini masuk ke kontrol. Tapi kita nggak lihat nomor undian ini siapa, itu randomisasi. Kalau yang non-randomisasi itu kita tunjuk si A, si B, si C masuk ke kelompok intervensi, D, E, F masuk kelompok kontrol. Nah, tentu yang randomisasi itu lebih bagus dibandingkan dengan yang non-randomisasi karena meminimalisasi bias ya atau kecenderungan peneliti dalam menunjuk subjek mana yang masuk intervensi atau kontrol. Nah, kemudian yang paling atas, yang di posisi puncak itu adalah sebenarnya penelitian-penelitian yang melibatkan evaluasi kritis kita terhadap penelitian yang sebelumnya. Yang di dalamnya terdapat literatur review, terdapat systematic review, dan yang paling atas itu adalah meta-analisis. Jadi ini hierarki dari eviden atau literatur atau penelitian, desain penelitian. Nah, untuk penelitian review, itu berarti kan nanti penelitian review itu ada grade-nya lagi ya. Apakah dia mereview penelitian observasional aja, atau dia mereview penelitian eksperimental, atau dua-duanya, misalnya seperti itu. Jadi tergantung juga nih dari penelitian review itu apa yang dia review. Nah, ini adalah perbedaan dari 3 jenis penelitian review tadi ya, mulai dari literatur review, systematic review, dan juga meta-analisis. Untuk yang literatur review, kita sangat bergantung pada bias peneliti. Bayangkan ketika kita mencari referensi untuk menulis bab 2 misalnya. Sebenarnya kan dari hasil pencarian kita di Google Scholar itu kan ada banyak artikel ya. Tapi kemudian kita pilih salah satu gitu dari banyak artikel itu. Tanpa ada ketentuan artikel apa yang kalian pilih. Apakah yang paling baru? Apakah yang paling banyak yang mengutip? Atau apa? Tapi kan nggak ada ketentuan seperti itu. Kan pilih aja yang kira-kira jurnalnya mudah dibaca. Biasanya seperti itu kalau saya mahasiswa. Dulu pada saat S1 menyusun bab 2 biasanya seperti itu, yang lengkap metodenya dan yang bisa dibaca hasilnya dan mudah dipahami. Biasanya seperti itu. Nah, pemilihan artikel yang seperti itu, yang tidak ada ketentuannya, itu sangat rawan bias. Karena bisa jadi kita melupakan penelitian atau melewatkan penelitian-penelitian lain yang desainnya lebih bagus, misalnya seperti itu. Kemudian peneliti dapat memilih kriteria apapun. Tadi, dalam memilih artikel, dia nggak set sebelumnya mau artikel apa yang mau dipilih. Jadi dia bisa memilih artikel dengan kriteria apapun yang dia temukan di Google Scholar tadi. Yang ketiga, mencari di database apapun. Biasanya kalau mahasiswa pakainya Google Scholar ya database-nya. Tapi dalam penelitian review atau systematic review, Google Scholar itu kan sebenarnya kumpulan dari database yang lain ya. Jadi nggak spesifik ke kesehatan. Nah, biasanya untuk mahasiswa kesehatan itu lebih diarahkan kalau kita nyari penelitian-penelitian kesehatan itu di PubMed misalnya. Atau ada lagi ProQuest Health, ada juga di Scopus, misalnya seperti itu. Jadi lebih mengerucut ke bidang ilmu. Nah, kalau Google Scholar itu masih secara umum. Semua jenis referensi ada di situ. Kemudian metode tidak dijelaskan secara spesifik. Biasanya kalau di penelitian literatur review, dia cuma bilang
review dicari di Google Scholar dengan menggunakan keyword A, B, C. Misalnya keywordnya tadi promosi kesehatan, kemudian sekolah, kemudian gaya hidup, misalnya seperti itu. Jadi pemilihan kata kunci juga tidak didasarkan pada proses yang rigid, yang menjelaskan kenapa akhirnya kata promosi kesehatan yang dipilih. Kenapa kata gaya hidup yang dipilih. Nah, kalau di literatur review nggak ada, tapi kalau di systematic review ada. Kemudian rangkumannya juga berupa narasi, jadi ditulis ya. Makanya penelitian literatur review itu sangat bergantung pada kemampuan kita beropini, kemampuan kita berargumentasi. Makanya akan sangat lemah sekali penelitian review itu kalau peneliti nggak punya kemampuan berargumentasi, beropini, atau mengevaluasi secara kritis tadi yang case tadi ya, yang skill yang harus dimiliki oleh peneliti di dalam literatur review. Kemudian metode penelitian itu nggak bisa direplikasi sama peneliti selanjutnya. Kenapa demikian? Karena tadi metodenya tidak dijelaskan secara spesifik. Jadi misalnya peneliti A melakukan literatur review dengan 3 kata kunci tadi ya, misalnya promosi kesehatan, sekolah, gaya hidup misalnya. Terus dia memilih gitu, suka-suka dia artikel mana yang mau dipilih. Nah, ketika peneliti B ingin mengulang metode tersebut, ingin mengulang, saya juga mau sama A sama si A, saya akan mencari di Google Scholar dengan kata kunci promosi kesehatan, sekolah, dan gaya hidup. Tapi belum tentu hasil reviewnya akan sama dengan si A, karena tadi si A punya cara memilih sendiri, si B juga punya cara memilih sendiri. Yang akhirnya ketika itu dijadikan satu artikel literatur review, si A bisa bilang promosi kesehatan itu efektif loh. Tapi si B bisa jadi bilang promosi kesehatan di sekolah itu nggak efektif. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi kan bias nih. Jadi efektif atau tidak? Jadinya saya harus percaya sama siapa gitu. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Karena A punya metode standar yang berbeda dengan yang B. Dan itu lebih ke kayak suka-suka peneliti gitu. Kemudian yang systematic review. Nah, kalau systematic review ini menggunakan pendekatan yang lebih saintifik, lebih terukur ya. Dia juga menentukan kriteria sebelum mencari literatur. Tadi kata kuncinya apa, dicarinya di mana, tahun berapa artikel yang dipilih, bahasa yang digunakan apa, dan metodenya apa, itu ada semua. Kemudian proses pencarian juga lebih komprehensif, lebih mencari banyak database. Misalnya tadi kalau si literatur review hanya dilakukan di Google Scholar, terus kalau di systematic review mungkin dia menggunakan referensi lain atau database lain yang dia punya akses ke dalamnya. Kemudian metode yang digunakan bersifat eksplisit, dijelasin. Kalau di systematic review itu dijelasin dengan lebih detail, kata kuncinya apa. Terus apa pertimbangan memilih kata kunci tersebut. Terus dilakukan di database apa. Terus kriteria-kriteria lain itu biasanya lebih detail dijelaskan di systematic review. Dan meminimalisasi bias, hasilnya lebih konsisten. Lebih konsisten artinya bisa direplikasi sama peneliti yang lain. Gitu. Jadi itu bedanya literatur review dengan systematic review. Kalau misalnya sekelas skripsi, mungkin rekomendasi yang bisa dilakukan kalau di skripsi itu lebih merujuk ke systematic review supaya lebih bernilai skripsi ya. Karena skripsi itu kan syarat kelulusan dari jenjang akademik S1 gitu ya. Jadi kalau bentuknya literatur review mungkin bisa diselesaikan di satu mata kuliah. Yang lain mungkin mata kuliah ya apalah gitu. Tapi kalau skripsi itu mungkin akan lebih tadi bernilai skripsi dan lebih mahal itu kalau kita melakukan systematic review. Sebenarnya nggak susah melakukan systematic review, cuma systematic review itu nggak bisa dilakukan sendiri. Jadi mungkin itu akan lebih nanti ya ketika kalian menentukan dan dengan diskusi dengan dosen pembimbing skripsi, oke saya melakukan penelitian review. Nah mungkin nanti dosennya akan lebih bisa memayungi kalian di satu topik systematic review, terus nyari literaturnya bareng, memilih artikelnya bareng, dan mereview artikelnya bareng, tapi mungkin bagi-bagi variabel. Mungkin seperti itu juga bisa. Dan yang terakhir meta-analisis. Meta-analisis ini lanjutan dari systematic review. Jadi kalau habis systematic review kita mau melakukan uji statistik
kuantitatif itu bisa sampai ke meta-analisis. Tujuannya mengkombinasikan penelitian sejenis, kemudian mengumpulkan data kuantitatif, dan melakukan uji statistik. Nah, meta-analisis ini tergolong penelitian yang penting dalam suatu topik tertentu. Kalau belum ada meta-analisisnya, itu biasanya peneliti berlomba-lomba membuat meta-analisis di topik tersebut, karena uji statistik pada penelitian meta-analisis itu bisa jadi berbanding terbalik dari uji klinis yang kecil-kecil. Kan ada banyak ya uji klinis ya. Misalnya kita punya makanan fungsional. Tadi katakanlah kita punya crackers tinggi serat misalnya. Di satu penelitian bilang crackers tinggi serat yang dibuat dengan formulasi tersebut bisa menurunkan kadar gula darah. Kemudian penelitian klinis yang lain tidak bisa menurunkan kadar gula darah, tetapi dia bisa menurunkan kolesterol misalnya, seperti itu. Terus di penelitian lain tidak bisa menurunkan kadar gula darah secara umum, kadar gula darah sehari, tapi bisa menurunkan kadar gula puasa, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan ada banyak kesimpulan yang didapatkan dari hasil si crackers tinggi serat tadi ya. Nah, meta-analisis ini sangat penting dalam hal kayak gitu-gitu, karena nanti di meta-analisis ini akan terlihat. Jadi intinya crackers tinggi serat itu bisa efektif menurunkan gula darah atau tidak, misalnya seperti itu. Jadi kalau di literatur review dan systematic review, dia menjawab pertanyaan penelitian apakah intervensi tersebut efektif. Tapi kalau di meta-analisis, dia bisa menjawab pertanyaan penelitian seberapa besar tingkat keefektifannya. Nah, ini adalah tren dari penelitian meta-analisis dan review ya. Jadi kalau kita perhatikan tren penelitian meta-analisis dan systematic review itu semakin meningkat dari tahun ke tahun, artinya penelitian ini semakin diminati sebetulnya. Nah, ini penting untuk dosen sebenarnya. Kalian mungkin belum ya. Angka citasi atau nomor citasi. Penelitian review itu cenderung memiliki angka citasi yang lebih tinggi dibandingkan desain penelitian yang lain atau original research ya. Kalau di penelitian review, ini kalian bisa lihat di sini, angka citasinya bisa sampai 2730, di atas 2000 gitu ya. Ini kan kalau untuk ukuran citasi, ini sangat banyak. Nah, ini bisa dilihat, yang atas ini adalah penelitian systematic review dan meta-analisis. Kemudian yang bawah-bawahnya, misalnya kalau yang ini RCT, ini penelitian eksperimental klinis ya, yang melihat dampak pemberian vitamin D terhadap kekuatan otot misalnya. Nah, ini kalau yang systematic review yang mengutip bisa sampai 428 penelitian, tapi kalau yang original artikel ini 173 aja. Nah, artinya penelitian systematic review dan meta-analisis itu lebih banyak dibaca orang. Karena kan orang pengen tahu ya, jadi intinya efektif atau enggak. Nah, dibandingkan dengan kita membaca penelitian-penelitian yang single, yang satu jenis desain, terus melihat dia efektif atau enggak, sebenarnya systematic review itu lebih bisa memberikan kita ide apakah itu efektif atau tidak, dan seberapa besar efektifnya. Nah, ini urutan step by step yang kita lakukan dalam review yang sebenarnya sistematik ya. Jadi nanggung gitu kalau kita hanya melakukan literatur review tadi, karena literatur review itu tinggi biasnya, dan kalau untuk ukuran mahasiswa S1 lebih tinggi lagi biasnya, karena kita nggak tahu apa pertimbangan si anak tersebut atau mahasiswa tersebut memilih artikel-artikel yang dia masukkan ke dalam reviewnya. Jadi kalau bisa melakukan penelitian review itu sekalian sistematik aja, supaya metodenya bisa dipertahankan gitu di hadapan penguji. Yang pertama, kita cari penelitian yang relevan terhadap review itu research question atau pertanyaan penelitian ya. Kemudian dinilai secara independen oleh setidaknya 2 orang. Jadi review itu sebaiknya dilakukan tidak hanya oleh 1 orang, tapi kalau bisa 1 payungan gitu ya, 1 payung penelitian, dosen dengan topik tertentu. Mereka sama-sama menilai artikel itu, tapi nanti pada saat nulis dibagi tuh variabelnya. Kamu nulisnya tentang aktivitas fisik sama asupan ya. Saya akan menulisnya tentang variabel lain. Misalnya kalau tadi promosi kesehatan di sekolah, saya akan meneliti tentang keberlanjutan program itu di sekolah misalnya.
Jadi bisa dibagi tuh variabelnya. Tapi artikelnya sama, yang dia review ya artikel-artikel itu juga. Kemudian ekstraksi. Nah, untuk ekstraksi ini tergantung orangnya ya. Apakah ekstraksinya mau taruh di Google Form? Nah, itu lebih gampang tuh. Misalnya ada satu Google Form yang dibikin. Di Google Form itu ada judul, terus tahun. Kayak kemarin kita melakukan mapping pada saat PBL ya. Mapping penelitian. Judul, tahun, kemudian variabel atau outcome ya. Variabel dependent. Variabel independent, intervensinya apa. Kemudian mungkin ada lagi informasi yang ingin kita gali dari penelitian itu, misalnya tingkat keefektivitasannya, misalnya dengan p-value atau dengan nilai korelasi R misalnya. Nah, itu tergantung arahan pembimbing. Kemudian setelah kita ekstraksi, kita diskusi. Jadi nggak bisa tuh dari hasil ekstraksi tadi kita putuskan, oke, penelitian ini membuktikan dari hasil penelitian yang sebelumnya membuktikan bahwa promosi kesehatan itu efektif di sekolah dari hasil ekstraksi tadi. Tapi kita juga harus diskusi dengan tim kita, baru deh menulis. Mudah ya. Nah, ini lebih ke systematic review sih. Jadi sebenarnya ini bahan yang saya gunakan untuk seminar. Tapi kalian bisa merujuk ke sini kalau ingin proses literatur review-nya itu lebih rigid, lebih komprehensif. Pertama tadi ya, tentukan pertanyaan penelitian, kemudian kriteria inklusi eksklusi, baru kemudian cari literaturnya, kemudian pilih penelitian yang hanya penelitian yang masuk ke dalam kriteria inklusi kita, kemudian baru menilai kualitas dan juga data ekstraksi dari data-data yang ada. Jadi yang penting adalah timeline. Ini sebenarnya research team yang ideal, tapi kan kalau kita melakukan penelitian skripsi ya paling research teamnya bisa tuh misalnya teman satu bimbingan misalnya. Kemudian pertanyaan penelitian ini sebenarnya ada kriterianya ya, tapi kalau pertanyaan penelitian skripsi ya yang sederhana aja, misalnya tadi, apakah promosi kesehatan di sekolah itu memiliki dampak positif terhadap pola makan siswa, misalnya seperti itu. Jadi yang penting ada PIKO, ada kriteria PIKO. PIKO itu P-nya populasi. Siapa populasinya? Siswa SMP atau siswa SMA atau SD. Kemudian intervensi. Intervensi apa yang diberikan? Promosi kesehatan itu kan sebenarnya terminologi yang sangat luas ya. Kita bisa spesifikkan apa bentuk promosi kesehatannya. Misalnya sarapan bersama. Nah, itu adalah salah satu jenis intervensi promosi kesehatan di sekolah. Terus comparison, perbandingan. Nah, kita mau membandingkan misalnya antara sekolah yang menerapkan dengan sekolah yang tidak menerapkan. Kemudian outcome, bagaimana keluarannya? Apakah berpengaruh terhadap pembiasaan pola makan yang baik? Apakah berpengaruh terhadap pola aktivitas fisik? Atau berpengaruh terhadap penyediaan sarapan di rumah? Misalnya gara-gara ada program sarapan bersama, di rumah jadinya selalu tersedia sarapan, misalnya seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan PIKO tadi ya. Nah, ini kriteria inklusi dan eksklusi. Nanti kalian akan lebih detail belajar ini di bab 4 skripsi ya, kalau kuantitatif dan kualitatif. Kriteria inklusi dan eksklusi ini bisa didasarkan pada karakteristik yang saya kotak-kotakin ini. Apakah misalnya bahasa ya, apakah mau kita batasi bahasa Indonesia aja atau bahasa Inggris misalnya. Nah, kalau saya sih merekomendasikan untuk penelitian review kita menginclude penelitian berbahasa Inggris aja. Bukan karena bahasa Inggris itu lebih baik dari bahasa Indonesia ya, tidak. Tapi bahasa Inggris itu bahasa internasional yang otomatis semua negara datanya kalau terpublikasi dia dalam bahasa Inggris. Jadi kita lebih komprehensif nyarinya. Jadi nggak bias ya. Ketika kita hanya menginclude misalnya bahasa Indonesia aja, kemudian kalau di penelitian-penelitian yang dilakukan dalam publikasi berbahasa Indonesia itu bilang itu efektif, belum tentu di negara lain dengan karakteristik yang sama itu juga efektif. Atau yang dilakukan di Indonesia juga, tapi dia terpublikasi dalam bahasa Inggris kan juga banyak ya. Jadi bisa jadi itu nggak akan tercover di dalam review kita. Jadi supaya aman, itu bahasa Inggris semua aja. Lokasi geografi, kemudian jenis intervensi. Jadi biasanya yang kita lakukan di dalam penelitian review itu penelitian intervensi. Itu yang lebih memunculkan niatan kita untuk melakukan review ya. Kalau melakukan
Kalau intervensi kan efektif atau tidak itu kan beragam antar penelitian. Tapi sebenarnya observasional juga bisa sih. Misalnya dari penelitian cross-seksional ya, itu dibuat review itu juga bisa, nggak apa-apa. Partisipannya siapa? Tadi ya anak usia sekolah. Jenis apa tingkatannya? SMP, SMA, kemudian ukuran sampelnya berapa yang mau dimasukin atau metode samplingnya, apakah kita mau memasukkan penelitian yang pakai random aja samplingnya atau boleh yang proposif masuk juga. Terus setting, study design, apakah tadi ya cross-seksional atau klinis. Kemudian gray literatur. Gray literatur itu skripsi dan tesis ya. Nah itu kita juga harus tentukan, skripsi itu masuk nggak ke dalam review kita. Kemudian, nah ini original atau review. Yang kita review itu apakah kita akan mereview review? Apakah kita mereview penelitian yang tadi yang primer aja ya, misalnya tadi kayak cross-seksional, cohort, case control, atau kita mau memasukkan penelitian review juga di dalam penelitian kita. Nah ini juga perlu diantisipasi ya. Kalau kita mereview penelitian review, berarti apa gunanya kita melakukan review? Kan udah ada reviewnya. Jadi itu pertimbangan. Nah ini proses pencarian literatur ya. Pertama kita identifikasi nih database apa yang bisa kita lakukan untuk mencari literatur. Kemudian bagaimana dengan proceeding. Jadi publikasi itu nggak hanya berbentuk jurnal aja ya, tapi banyak juga tuh publikasi yang bentuknya proceeding. Nah itu mau kita masuk atau enggak. Terus tadi gray literatur itu skripsi, tesis, itu masuk apa enggak di review kita. Terus keyword ya, kata kunci. Kata kunci ini juga harus ditetapkan di awal. Kenapa kita memilih kata kunci itu? Nah, itu beberapa database itu punya kata kunci terstandar. Jadi nggak hanya asal comot gaya hidup misalnya. Nah, itu ada beberapa database yang punya kata kunci yang terstandar. Kemudian Boolean operator. Mungkin pernah dengar ya, N. Kalau N berarti digabung. OR berarti dipisah. Atau not itu berarti kecuali. Kemudian dokumentasi jangan lupa. Apapun yang kita cari di internet itu harus direkam. Merekam bukan direkam video ya, tapi dicatat dalam Excel misalnya. Boleh dalam apa aja, tapi paling mudah itu lewat Excel. Kemudian pakai Mendeley. Kan kemarin kalian udah belajar ya cara memakai Mendeley. Atau pakai yang lain, misalnya EndNote atau Zotero. Proses pencarian literatur di dalam penelitian review itu yang paling melelahkan ya. Tapi sebenarnya itu bagian inti dari penelitian kita dan seru juga gitu. Ini saya sudah, oh ya belum habis ya waktunya. Ngecek jam. Masih panjang. Oke, untuk proses literatur search atau pencarian literatur itu sebenarnya proses yang paling memakan waktu, harusnya ya, harusnya. Karena dalam proses pencarian literatur itu kita bisa tenggelam lebih dalam gitu. Nggak dihipnotis, enggak, tapi misalnya kita baca jurnal, terus jurnalnya merujuk dari referensi yang lain, nah kita tergoda untuk mencari referensi itu, terus kayak gitu ya, sebenarnya melelahkan. Tapi ketika kita melakukan penelitian proses pencarian literatur, itu kita bisa menemukan fakta menarik yang sebelumnya nggak kita tahu. Misalnya begini, akhir-akhir ini saya sedang mencari referensi tentang bagaimana peran gizi dalam vaksinasi COVID. Nah ini sebenarnya tugas dari Bu Dedi. Nah itu tadi dari malam baru saya cari beberapa inspirasi ya tentang itu, tentang update tentang itu. Emangnya gizi punya andil ya dalam vaksinasi? Kalau gizi kan sebenarnya, kalau vaksinasi ya, itu kan sebenarnya dari mRNA gitu kan prosesnya yang disuntikan. Sinovac itu kan mRNA ya. Terus nanti inti sel kita itu akan mengcopy kan RNA itu, terus nanti dari hasil mengcopy itu bisa muncul antigen dan seterusnya, itu pokoknya molekuler banget lah gitu ya. Terus apa peran gizi? Nah ternyata setelah dicari referensinya, gizi itu punya andil banyak di dalam terwujudnya optimalisasi vaksinasi COVID di masyarakat. Yang itu sering masyarakat itu abai juga dan gak notice juga, termasuk kita yang concern di gizi ya, dan gak mengingatkan itu. Ternyata si vaksin itu bisa tinggi probabilitasnya untuk menjadi tidak efektif kalau kita defisiensi mikronutrien. Nah kita tahu ya kalau
Sinovac itu kan efektivitasnya 70%-an ya. 70%, artinya kita punya peluang 30% sakit setelah disuntikan. Nah, peluang itu akan menjadi optimal, artinya probabilitas kita untuk menjadi sakit itu akan lebih tinggi kalau kita defisiensi zat gizi mikro. Zat gizi mikro apa? Zat gizi mikro yang berkaitan dengan sistem imun. Jadi, dia hanya akan efektif kalau kita status gizinya baik. Nah, makanya di beberapa uji klinis vaksin itu kan tidak dilakukan atau tidak mengcover lansia ya. Jadi dia hanya memasukkan kriteria subjeknya itu 18 sampai 55 tahun. Itu kalau yang dilakukan di Inggris, saya nggak update kalau yang dilakukan di Indonesia. Punten, ini di mute dulu nih, HP. Oke. Artinya yang lansia-lansia itu kakek nenek kita itu bisa jadi kalau dia diberikan vaksin efektivitasnya bisa jauh lebih rendah. Pertama, karena secara imunitas mereka sudah tidak sebaik orang yang masih muda. Kemudian yang kedua, lansia itu lebih rawan mengalami defisiensi zat gizi mikro. Nah, update-update seperti itu yang nggak akan kita tahu kalau kita nggak melakukan pencarian literatur. Jadi sebenarnya kalau dalam literatur review itu dibutuhkan motivasi yang tinggi untuk kita mau belajar. Itu yang susah ya. Yang paling susah tuh ngumpulin niat. Itu. Oke. Kok back. Nah, ini adalah contoh dari dokumentasi proses pencarian literatur. Tadi kan saya bilang semua keyword, kata kunci, semua proses pencarian literatur itu harus dicatat. Nah, ini salah satu catatannya. Misalnya di PubMed. PubMed itu salah satu database yang bagus dan sering dipakai. Kita pakai kata kunci, misalnya tadi promosi kesehatan, health promoting school misalnya, and dietary habits misalnya. And apalagi misalnya ditambahkan and lain-lain. Nah, semua kata kunci itu harus dicatat. Kemudian dicatat juga kita nyari literatur yang akan kita masukkan ke dalam review kita itu yang tahun berapa. Apakah 5 tahun terakhir, apakah 10 tahun terakhir, atau bebas misalnya. Nah, itu juga harus dicatat di sini, publication date. Kemudian tipe artikelnya apa? Atau apakah hanya yang tadi RCT, yang studi eksperimental klinis, kemudian population ya, tadi di PICO-nya itu kan P population. Di population itu kita juga harus tentukan berapa tahun subjek yang kita masukkan ke dalam review kita, kemudian jenis kelamin, dan spesies. Spesies ini mungkin nggak relevan untuk penelitian klinis ya. Tapi ini gambarannya, semua harus dicatat. Karena ingat ya, tadi kan systematic review, metode itu harus bisa direplikasi. Artinya kalau orang lain melakukan metode yang sama dengan yang kita lakukan, berarti dia harus menemukan artikel yang sama seperti yang kita temukan di review kita. Nah, ini contoh dari pencarian artikel. Mungkin sisa waktunya akan saya gunakan untuk latihan ya. Latihan mencari referensi di PubMed. Nah, ini sebenarnya tadinya mau pakai Padlet, tapi gak apa-apa deh, via lisan aja ya. Nah, misalnya saya punya pertanyaan penelitian. Apakah asupan kalium, baik itu dari makanan atau suplemen, itu berpengaruh terhadap tekanan darah? Nah, menurut kalian, kata kunci apa yang harus digunakan? Dalam bahasa Inggris ya, kita mau belajar pakai bahasa Inggris. Kata kunci apa yang harus digunakan ketika kita punya pertanyaan penelitian ini? Silakan. Boleh di chat, boleh diomongin. Blood pressure. Kalsium and hipertensi ya, Bu? Ya, hypertension bisa. Tadi ada yang bilang Iya, Bu. kalium. Kalium bahasa Inggrisnya apa sih? Potasium. Potasium. Ya, izin minum ya tadi. Potasium bener. Potasium intake betul nih ya. Potasium supplementation ya. Hypertension, blood pressure juga ya. Oke, sip. Nah, udah ada beberapa kata kunci yang keluar, jadi coba kita lihat di PubMed ya.
Nah, apakah kalian sudah pernah mencari referensi di PubMed? Siapa yang sudah pernah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, lumayan ya yang sudah pernah. Jadi saya nggak perlu, maksudnya nggak terlalu awam gitu sama PubMed. Jadi selain Google Scholar, teman-teman, seperti yang saya bilang, database PubMed ini memang semua yang keluar bakal bahasa Inggris ya. Nah, ini akan direkomendasikan kalau teman-teman melakukan review. Tapi kalau tugas kuliah sih nggak apa-apa, Google Scholar aja. Ini adalah, oh ini mah udah masuk ya, tapi asal mulanya tuh dari sini, dari NCBI ya. NCBI something. Nah, ini yang laman NCBI. Di dalam NCBI ini, NCBI itu kayak perpusnya Pusat Informasi Bioteknologinya Amerika gitu. Terus dari sini, kalau kita menggunakan PubMed, ada baiknya kita melakukan sign in ke akun kita. Jadi bikin aja akun pakai Google, pakai Gmail ya. Nanti dia bisa langsung tergenerate, nggak ribet gitu. Jadi kayak kita bikin sosmed gitu. Nah, terus dari NCBI ini, misalnya kita mau cari di PubMed, masukkan aja kata kunci apapun ya, karena kita nggak mau mencari lewat langsung dari home-nya, tapi nanti akan ada advanced search yang itu lebih terarah gitu. Jadi misalnya blood pressure, kalau kita cari kata kunci blood pressure aja di PubMed, itu semua jenis blood pressure akan masuk ya. Mau itu blood pressure secara medis, mau itu blood pressure dari ilmu apa yang membutuhkan blood pressure tuh. Misalnya survival di pegunungan, survival di dataran tinggi misalnya, ilmu-ilmu apa? Ilmu yang lain di luar kesehatan, artinya blood pressure yang lain itu bisa masuk. Dan misalnya blood yang lain juga bisa masuk ya, selain darah manusia, bisa juga misalnya darah pada hewan uji misalnya, darah pada, ya pokoknya apa-apa macam-macam lah. Intinya kalau kita nggak menggunakan kata kunci yang terkontrol, itu yang muncul akan terlalu luas dan nggak menjawab tujuan kita. Jadi yang mau kita lakukan adalah melakukan advance. Nah, advance ini nanti akan terrecord di history akun kita. Gitu. Jadi systematic review itu kan, atau review ya secara umum, itu kan nggak akan selesai dalam 1 hari. Melakukan pencarian literatur itu nggak akan selesai hanya dengan 1 hari. Jadi seringkali kita kerjain sekarang, terus nanti istirahat, terus nyicil lagi misalnya besok gitu ya. Karena belum selesai nih. Nah itu kalau kita nyarinya nggak terarah, nggak terekam dengan baik, itu nanti pas kita lanjut lagi, kita mulai dari nol. Dan nggak sistematis gitu. Nyarinya udah nyampe mana, tapi besok lagi yang dicari beda lagi kata kuncinya. Jadi untuk menghindari hal seperti itu, jadi sebaiknya kita login dulu, terus kita klik MESH term, MESH terms. Jadi jangan langsung PubMed ya. Biasanya kalau kita nyari di PubMed, bisa juga nih langsung PubMed. Di PubMed. PubMed atau all fields biasanya itu juga bisa. Tapi kita cari dulu dari MESH term. MESH term ini singkatan dari Medical Search Heading. Jadi yang keluar dari MESH term nanti hanya terminologi kesehatan yang berkaitan dengan topik yang kita cari. Misalnya tadi kan ada kalium ya, potasium. Potasium itu ada 2 jenis ya. Ada potasium dari makanan, ada potasium dari suplemen. Nah, kalau potasium dari makanan kita sebutnya dietary potasium. Nah, kita cari, oh ternyata ada di MESH term-nya. Jadi kita pakai ini. Nah, coba kita search dietary potasium itu. Kalau kita jangan langsung search ya. Kalau langsung search nanti dia akan keluar halaman yang menampilkan jurnal-jurnalnya. Nah, kita mau cari dulu berapa banyak artikel yang akan keluar dari kata kunci ini. Caranya dengan add to history. Nah, ternyata ada 1000 sekian artikel kalau pakai MESH term. Sekarang kita uji coba kalau nggak pakai MESH term. Dengan kata yang sama ya. Nah, kita langsung add to history. Yang keluar 10.477. Artinya akan lebih efektif kalau kita mencari artikel dengan menggunakan MESH term. Dan ini di-provide sama PubMed-nya, dicariin gitu ya. Kalau database lain seperti Google Scholar misalnya,
itu nggak ada kata kunci yang terstandar seperti ini. Jadi itu akan memungkinkan kita untuk mendapatkan artikel yang nggak sesuai dengan minat atau tujuan penelitian kita. Oke, tadi udah dapet dietary potasium ya. Terus kita juga mau tahu dietary suplemen. Oh, ternyata ada juga dietary suplemen di Mestem. Add to history lagi. Nah, itu kan variabel independen ya berarti. Independennya kan asupan potasium, dependennya tadi apa? Tekanan darah. Tekanan darah ya. Kita belum masuk ke hipertensinya, tapi mau lihat tekanan darah secara umum. Oh, ternyata ada juga mestemnya. Nah, add to history lagi. Nah, setelah kita memasukkan semua variabel, mulai dari variabel independen, tadi yang dietary potasium, dan yang lain dietary, kok dietary suplemen? Potasium suplemen, salah ya. Dietary suplemen apa? Maksudnya enggak, bukan itu yang mau kita cari. Potasium suplemen nih ada, add to history. Nah, oke. Nah, ini ya, jadi tadi variabel independennya saya ulangi, ada suplemen kalium atau potasium suplemen, kemudian ada kalium dari pangan ya, dietary potasium. Nah, itu sama variabel dependennya adalah tekanan darah. Nah, semuanya kita udah pakai MES. Nah, tinggal dimasukkan dengan menggunakan kata hubung yang and, or, atau not, tergantung kebutuhan. Kalau kita mau mencari hubungan antara dietary potasium dan blood pressure, kita pakai and atau or? N, Bu. N ya, oke. Berarti saya agak lupa harus pencet apa. Oh, add query. Sepertinya bukan ini. Sebentar, saya search, saya cari dulu ya. Saya agak lupa harus pakai apa. Atau ini. Kita copy ke sini. Terus add-nya itu ada opsinya, kalau nggak salah, add with and, or. Oh, add with and. Jadi sepertinya dietary potasium. Coba kalau kayak gini, add with and. Oh, ya, begini caranya teman-teman. Udah lama nggak pakai beginian. Nah, add with and kan, nanti tinggal tambahin variabel dependennya tadi blood pressure ya. Nah, terus add with and. Oke, nah ini periksa lagi kurungnya. Tadi kemungkinan ada error atau tidak. Nah, ini tutupnya harus kurungnya 2 kan, tadi dibuka dengan 2 kurung. Nah, sekarang kita cari ada berapa artikel yang akan keluar. Ada 250 artikel untuk yang satu variabel independen ya. Sekarang kita cari yang satu lagi variabel independen. Apa tadi? Suplementasi kalium, Bu. Potasium suplemen. Betul. Nah, sama caranya kayak tadi ya, add with and-nya nggak keluar ya, bentar. Oke, variabel dependennya? Blood pressure. Blood pressure ya. Sekarang kita add with and. Oke. Oke, nah sekarang search. Nggak ada artikel yang keluar.
Potassium supplement and kalau ada warningnya seperti ini bisa jadi yang dimerahin ini nggak ada kata MES-nya. Jadi kita pakai kata biasa. Ya, jadi following term were ignored. Itu potassium supplementnya ditolak MES term-nya karena nggak ada di database-nya PubMed. Itu kata kunci terstandar untuk suplemen potasium itu nggak ada. Jadi kita menggunakan kata biasa. Nah, kayak gini aja. Terus tadi ditambah dengan MES term-nya blood pressure. Add with N, baru add to history. Nah, ada keluar 262. Berarti kalau ada warning seperti ini, dia nggak ada MES term-nya. Nah, dari sini berarti kan udah jelas nih, yang satu keluar 262, yang satu 251. Nah, itu harus dipilih yang mana yang mau diambil untuk masuk ke dalam review kita, tapi tetap dengan memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi. Bedanya itu kan kalau di review biasa, dari 262 artikel ini, kita boleh mengambil yang mana aja, terserah penulis. Tapi kalau kita pakai systematic review, kita harus mengambil menurut kriteria inklusi dan eksklusi. Apakah kita mau mengambil yang studi klinis aja, atau mau mengambil yang cross-sectional aja, atau yang seperti apa. Nah, kalau kita mau melihat 262-nya ini, artikelnya apa aja, kita bisa buka dari angkanya itu. Klik new tab ya, kayak tadi. Nah, ini yang keluar dari pencarian dengan kata kunci itu. Nah, misalnya kita lihat nih, dari sini aja udah kelihatan kan, kalau ini yang pertama nih, ini artikel meta-analisis. Ini juga systematic review ya. Artinya, di topik ini sudah banyak yang melakukan review. Maka itu akan jadi pertanyaan, buat apa kita melakukan review lagi kalau sebelumnya sudah ada yang mereview. Gitu. Jadi kemungkinan review itu dibutuhkan menjadi semakin kecil. Kecuali ketika kita lihat tanggalnya, misalnya ini dilakukan tahun 2017. Sudah 4 tahun yang lalu kan? Nah, di dalam kemarin state of the art, kalau kita belajar bab 1 kemarin sama Bu Debi ya, kan kalau kita menyusun bab 1 itu harus ada state of the art-nya. Kenapa kita melakukan penelitian itu? Apa yang kurang dari penelitian yang sebelumnya? Ketika kita melihat penelitian ini, dilakukan 4 tahun yang lalu, artinya dalam 4 tahun itu kemungkinan sudah dilakukan uji klinis yang lain. Nah, berarti review kita menjadi penting, karena ini udah lumayan lama nih reviewnya, jadi butuh review yang terbaru. Nah, itu bisa dijadikan state of the art. Gitu ya, jadi itu sekilas tentang PubMed, nanti bisa dicoba sendiri. Saya kembali ke slide. Oke, nah tadi kan 262 artikel itu kan banyak banget ya. Padahal nggak semuanya akan masuk. Karena tadi ada artikel review yang pasti nggak akan masuk di penelitian kita. Nah, itu kita bisa mengumpulkan artikel-artikel itu bisa dengan manual, dengan di-download gitu ya, satu-satu pakai Mendeley, itu bisa. Atau tadi, sebenarnya PubMed itu di atasnya ada bentuk folder pengutipan. Kalau di EndNote itu bisa jadi satu folder. Tapi kalau di Mendeley saya belum pernah coba. Nah, kalau artikelnya banyak seperti itu kan susah buat kita memanage ya, karena saking banyaknya. Kita bisa pakai software. Nah, softwarenya ada yang bayar, ada yang gratis. Ini software yang gratis tentu saja. Kalau yang bayar saya nggak bisa akses. Ini namanya Ryan, R-A-Y-Y-A-N. Ada nggak sih tulisannya? Nggak ada ya. R-A-Y-Y-A-N. Nah, itu nanti kalian bisa cari di sistematik review di Google ya. Ryan Systematic Review. Nah, nanti kalian bisa bikin akun di situ, ngumpulin penelitiannya. Nanti dia akan bentuknya kayak gini nih. List penelitian kita, terus ada abstraknya. Dari abstrak itu kita udah bisa lihat ya. Ini artikel mau kita ambil untuk review atau tidak. Kalau enggak kan berarti bisa langsung di-delete, dihapus.
Mana opsi hapusnya ya? Pokoknya adalah di situ. Atau kita juga bisa menghapus yang double. Nah, kadang ketika kita download dari PubMed, terus kita download lagi di Scholar, itu kan berarti akan ada artikel yang double kan, karena Scholar itu juga isinya PubMed juga. Jadi yang double-double kayak gitu bisa dihapus juga pakai Ryan. Dari Ryan ini kita bisa kolaborasi sama teman kita untuk menentukan artikel mana yang dipilih dan yang tidak ya. Itu, jadi ini salah satu opsi aja. Nah, ini adalah alur, kita bilangnya Prisma Flow Diagram. Jadi kelihatan nih dari awal kita mencari artikel, wah kalau ini banyak banget nih, ini 1000 artikel, kemudian ini dari Gray Literatur ya, yang tidak terpublikasi online, itu jumlahnya 43, kemudian digabung, setelah yang duplikasi dihapus, kemudian ini fixnya segini, dari sini, dari yang fix ini, kemudian dihapus yang tidak sesuai dengan inklusi dari abstrak ya. Jadi dari abstrak ini kita udah bisa tahu nih, apakah dia masuk atau enggak. Kemudian dari abstrak masuk ke full artikel dari seluruhnya ya. Full artikel dapat 75. Dari 75 ternyata di full artikel dikeluarin, di-exclude karena nggak sesuai dengan kriteria inklusi-eksklusi. Dapat 18, di akhir ternyata hanya penelitian untuk 18 penelitian untuk systematic review karena dia lanjut ke meta-analisis. Yang 3 dikeluarin untuk analisis meta-analisis. Saya nggak ngerti kenapa, mungkin ada beberapa hasil statistiknya yang nggak memungkinkan untuk dianalisis dengan meta-analisis. Mungkin ya, mungkin. Saya nggak tahu juga. Jadi di akhir ada 15 penelitian yang masuk ke meta-analisis gitu. Nah, ini yang disebut dengan Prisma Flow Diagram. Jadi ketika kita dapat, idealnya ya, ketika systematic review itu kita tahu, paham alurnya, berapa artikel yang dapat, berapa artikel yang dikeluarin, dan di akhir berapa artikel yang direview gitu. Iya Bu Ana, betul. Nah itu, Bu Ana lagi, ini namanya Bu Ana ya. Anaknya Bu Ana, tapi yang ngirim Fauziah ya. Ya itu linknya. Linknya yang di-share di komen ya. Terus, nah ini contoh data kalau kita ekspor dari Ryan. Jadi nanti fixnya misal 15 artikel kan, penelitian ini nih dapatnya 15 artikel. Nanti 15 artikel itu bisa kita ekspor dalam bentuk Excel kayak gini. Gitu. Terus, nah ini ada software-software lain yang gratis ya. Idealnya sih kita harus pakai yang berbayar, karena yang berbayar itu udah mencakup semua step, mulai dari pemilihan artikel sampai extraction. Tapi karena itu mahal, kita bisa pakai software yang terpisah-pisah. Kayak tadi Ryan itu cuma bisa sampai pemilihan artikel. Jadi kalau kita mau ekstraksi data, kita pakai Excel sendiri atau pakai Google Form. Nah ini sebenarnya quality assessment kalian nggak terlalu urgent untuk memahami ini sekarang ya. Nah ini cara membuat extraction form, sebenarnya tergantung variabel apa yang mau kita lihat. Misalnya, nah kayak gini. Ini apa sih? Oh, ini ceritanya saya mau mencari tentang dampak pajak minuman berpemanis terhadap pola konsumsi minuman dan IMT. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi dari jurnal-jurnal yang saya dapatkan ketika melakukan literatur review, itu variabel-variabel yang saya ekstraksi dari jurnal-jurnal tersebut adalah variabel-variabel ini: konsumsi soft drink, asupan makanan, konsumsi minuman, pembelian minuman, obesitas, IMT, kenaikan berat badan, dan penurunan berat badan. Nah, ini contoh ekstraksi. Jadi, variabel-variabel ini bisa dimasukin ke Excel atau Google Form gitu ya. Nanti di Google Form-nya diisi. Soft drink consumption turun, intake turun, beverage consumption turun, obesitas turun. Saya kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Tapi turunnya itu juga harus ada pengikutnya ya. Turunnya itu apa p-value-nya? Signifikankah? Atau korelasi R-nya turun? Ya, data-data statistik kayak gitu lah. Nah, ini contoh protokol. Jadi kalau di systematic review itu, metode aja udah bisa
publikasi. Jadi ini salah satu daya tarik sih untuk dosen-dosen biasanya. Dosen-dosen itu melakukan systematic review karena protokolnya aja bisa dipublish. Ini contohnya ya. Nah, ini yang saya lakukan tapi masih ongoing. Nah, ini step by step. Jadi namanya di Prospero. Kayak gini apa metodenya? Metode dari systematic review itu bisa didaftarin di website yang namanya Prospero. Ini cara-caranya. Ini tentang kesesuaian dengan confidence tadi ya. Jadi ada software yang berbayar dan itu sudah diterima secara internasional, tapi banyak juga penelitian systematic review yang nggak pakai itu dan nggak masalah. Jadi mau gratis mau berbayar, asal metodenya benar, itu tetap diakui sebagai systematic review yang bagus. Nah, ini cara-cara trik kita melihat penelitian ya. Sebenarnya ini udah tingkatan advance sih kalau di peneliti itu biasanya melihat kualitas jurnal, terakreditasi atau tidak, misalnya kayak gitu. Oke, saya rasa cukup dari saya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kamera saya nge-freeze ya. Ada yang mau tanya ya? Ada yang raise hand, siapa itu? Ibu aku. Oh ya, silakan. Tadi kan Ibu ngebandingin nih, Bu. Ada 3 literatur review, sistematik sama meta. Nah, yang saya meta kan, oke lah saya belum pernah tahu banget, Bu. Yang waktu itu saya pernah pelajarin itu kan waktu itu literatur review. Dan ternyata pas saya baca ke PT Ibu, ternyata yang saya lakukan itu adalah systematic review ya, Bu. Soalnya ada pokoknya bikin kriteria-kriteria inklusif gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, kan dua-duanya juga sama-sama ngebahas tentang bias. Bedanya, kalau yang literatur mungkin lebih banyak, kalau yang sistematik lebih sedikit. Nah, cara kita tahu, jurnal yang kita pakai ini, yang untuk di systematic review ini, itu biasanya tinggi atau enggaknya itu gimana ya, Bu? Karena saya sendiri sebenarnya baca jurnal juga paham nggak gimana ya, Bu ya? Baca yang saya paham-paham gitu loh, Bu. Maksudnya yang sebagian bawah-bawahnya kayak gitu-gitunya tuh saya kurang paham. Oh, ini tuh jurnalnya bagus, oh ini jurnalnya enggak. Nah, itu saya nggak bisa kurang bisa nentuin gitu loh, Bu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi ada sistem pemeringkatan jurnal ya. Misalnya, saya kasih gambaran seperti ini. Nah, layarnya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, jadi cara kita mengetahui suatu jurnal itu bagus atau tidak, ada yang namanya sistem akreditasi jurnal. Kalau jurnal nasional itu namanya SINTA. SINTA, cari aja deh di Google misalnya SINTA jurnal ya. Nah, ada yang bentuknya kayak gini nih, jurnal SINTA. Klik websitenya. Nah, kita bisa masukin nama jurnalnya ketika kita baca artikel ya. Misalnya tadi kita pakai contoh misalnya Argipa. Argipa itu jurnal gizi UHAMKA ya. Argipa. Kita cari. Nah, dia akan keluar di sini informasinya bahwa Argipa ini terakreditasi SINTA 3. Artinya dia sudah bagus. Pokoknya kalau jurnal sudah terakreditasi SINTA itu lebih baik dibandingkan dengan jurnal yang belum ada sama sekali. Misalnya ada jurnal pengabdian masyarakat ya, pengabdian masyarakat punyanya Fikes, nah itu masih baru, jadi kemungkinan belum. Namanya Ardimas. Ardimas nggak ada di sini, artinya jurnal tersebut masih belum terakreditasi. Gampangnya sih seperti itu. Kalau yang nasional, kalau yang internasional ada yang namanya Scopus. OSCIMAGO, lupa, punten namanya SCIMAGO. Nah, SCIMAGO Journal and Country Rank ini pemeringkatan jurnal internasional. Misalnya kita cari salah satu jurnal ya. Katakanlah Journal of yang bagus tuh American Journal of Clinical Nutrition ya. American Journal of apa on lupa. AJCN. Nah, ini kalau anak gizi pasti tahu. AJCN.
of ternyata, salah kan? Nah, ini kita bisa lihat detailnya dari, nah ini hijau ini tinggi nih, Q1. Jadi kalau Sinta tadi jurnal nasional itu pakai S, S1, S2, semakin mendekati 1 semakin bagus, itu S. Scopus pun begitu, jadi Cimago JR ini untuk Scopus. Scopus itu database jurnal, pemeringkatan jurnal. Ini Q1 berarti dia yang rankingnya paling tinggi di kancah perjurnalan internasional, berarti dia bagus. Mungkin ada juga jurnal yang belum masuk Scopus, pastinya banyak ya. Misalnya tadi Argipa ya pasti belum masuk Scopus. Argipa. Ya nggak akan ada, jadi belum masuk ke pemeringkatan internasional. Tapi secara nasional dia sudah bagus. Gitu, apalagi misalnya saya kasih lihat yang Sinta lagi, yang Q3 ya. Journal of Nutritional Science and Vitaminology. Nah, ini ada nih, ini punyanya Jepang. Dia lebih rendah Q-nya, tapi sudah terakreditasi. Q3. Q3 lebih rendah dari Q1. Gitu, Fauziah, terjawab ya? Iya, Bu. Berarti, Bu, kalau misalnya saya nyari di PubMed, Bu, berarti yang saya harus tentuin, oh yaudah literatur review yang saya cari, biar saya tahu biasanya sedikit atau enggak, ya udah. Yang penting cara nentuinnya adalah dari QQ-nya atau dari Sintanya gitu. Begitu bukan, Bu? Itu salah satu cara, tapi sebenarnya cara melihat dia biasa atau enggak kan dari metodenya juga bisa terlihat. Misalnya cara pengambilan sampel, apakah menggunakan random sampling atau non-probability. Pasti yang random sampling kan lebih minimalisir biasnya. Terus tadi, misalnya kalau dia klinis, ada placebo-nya atau enggak. Kan kita udah belajar ya, di EPIT ya, eksperimen kalau ada placebo-nya lebih baik. Placebo atau dia blinding atau tidak. Artinya subjeknya tahu apa enggak nih kalau dia dikasih intervensi atau kontrol. Itu salah satu caranya. Jadi nggak perlu melihat ke pemeringkatan jurnal juga nggak apa-apa sih. Oh gitu. Oke, Bu, siap. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Ibu, saya mau nanya. Iya, silakan. Suara saya jelas atau enggak ya, Bu? Jelas. Ya, contoh kalau kita sudah mempunyai literatur review ya, Bu, kita pernah buat gitu, Bu. Nah, setelah melihat pemaparan materi ini, tadi saya timbul pertanyaan, apakah bisa dari literatur review itu kita ubah ke sistematik, Bu? Maksudnya, apakah bisa diubah sedikit-sedikit gitu, atau memang kita harus dari awal lagi? Pertanyaan kedua saya, pada saat kita sudah menggunakan sistematik, itu apakah bisa dikombinasikan menggunakan meta, Bu? Terima kasih. Iya, oke. Kalau kalian sudah melakukan literatur review, artinya dari metodenya pun sudah masih literatur review kan ya. Karena systematic review sama literatur review itu kan berbeda di metodenya. Artinya kalau kita mau ubah dari literatur review jadi systematic review ya diubah dari awal, dari metode. Tapi kalau dari katakanlah latar belakang atau tujuan ya masih tetap aja nggak apa-apa. Tapi yang membedakan itu metodenya harus diubah jadi lebih tadi harus jelas apa inklusi eksklusi, kata kuncinya apa, database-nya apa gitu. Harus lebih dilengkapi itu. Jadi ulang dari awal. Kemudian yang kedua apa tadi pertanyaannya? Kalau sudah menggunakan sistematik, boleh dikombinasikan menggunakan meta atau enggak ya, Bu? Boleh banget. Jadi meta-analisis itu lanjutan dari systematic review. Kalau bisa, habis melakukan systematic review, dilanjutkan ke meta-analisis supaya lebih tergambar gitu. Indikator-indikator dari hasil uji statistiknya. Karena kan kalau tadi bedanya systematic review dan literatur review dengan meta-analisis. Kalau sistematik dan literatur itu dia lebih kualitatif. Narasi kan, argumentasi, opini. Nah, tapi kalau udah sampai ke meta-analisis, dia lebih kuantitatif gitu. Mungkin Bu Debbie mungkin mau menambahkan ya, karena lebih paham tentang meta-analisis. Itu sih. Boleh ya, nambahin dikit ya. Kalau jadi sebetulnya kan ada yang agak berbeda juga dari
systematic review dan meta-analisis ya. Kalau meta-analisis tuh secara metode dia dari awal ditentukan apa exposure-nya, apa outcome-nya, termasuk juga effect size-nya. Maksudnya effect size tuh akhirnya nanti apakah dia OR, apakah dia PR, apakah dia RR, itu sudah ditentukan dari awal juga untuk ke meta-analisis. Nanti pastinya kalau dari systematic review kemudian ke meta-analisis, hasil dari jurnal yang terpilih untuk meta-analisis pasti jadinya lebih sedikit dibandingkan dengan systematic review. Tapi kalau bisa atau enggak, bisa. Jadi ada proses seleksi lebih lanjut dari systematic review yang kita lakukan sampai nanti ke meta-analisis gitu. Jelas ya, email ya tadi yang nanya ya? Bukan Bu, saya Nurul Fitri. Oh, sorry. Iya. Karena username-nya pada panjang-panjang, jadi yang kelihatan cuma nama dosennya. Oke. Iya, Ibu, mohon maaf tadi sempat terputus. Jadi yang boleh disamakan itu, maksudnya yang boleh sama itu pada latar belakangnya ya, Bu. Tapi kalau untuk metodenya harus diubah. Iya, latar belakang sama tujuan paling ya. Tapi kalau udah sampai metode itu harus diubah. Baik, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Udah ada ya? Oke. Ibu mau tanya, Bu. Oh, oke. Masih ada ya? Iya. Saya mau tanya, Bu. Jadi kalau untuk literatur review, yang paling harus diperhatikan itu pemilih, bagaimana kita berargumen gitu ya, Bu? Atau semuanya itu based on data semua? Atau kita tidak boleh memberikan argumen kita ya, Bu? Tadi saya sempat terputus penjelasan Ibu terkait dengan argumen-argumen Ibu. Oke. Jadi, sama seperti penelitian kualitatif yang lain, cara menulis penelitian kualitatif itu kan sebenarnya membutuhkan skill kita merangkum temuan-temuan penelitian yang lain ya, kalau di review. Misalnya, tadi masih tentang promosi kesehatan dan dampaknya terhadap gaya hidup misalnya. Penelitian A bilang promosi kesehatan berdampak positif pada gaya hidup siswa. Penelitian B bilang promosi kesehatan tidak berpengaruh terhadap gaya hidup siswa. Itu kan fakta. Nah, di argumennya kita harus bisa menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Mengapa penelitian A bilang itu berpengaruh positif, kenapa penelitian B bilang itu tidak berpengaruh. Nah, tentu opini yang kita tambahkan di situ juga harus berdasarkan data hasil penelitian ya. Misalnya kita tambahkan hal ini dapat disebabkan karena perbedaan outcome yang diukur dari kedua penelitian tersebut. Penelitian A mengukur perubahan pola makan, sedangkan penelitian B mengukur misalnya perubahan aktivitas fisik misalnya, perubahan aktivitas fisik. Karena adanya perbedaan outcome antara dua penelitian tersebut, maka bisa jadi hasilnya juga berbeda. Oleh karena itu bisa disimpulkan misalnya promosi kesehatan lebih dapat bisa mempengaruhi pola makan, tetapi tidak bisa berpengaruh terhadap aktivitas fisik. Nah, hal itu juga bisa didukung sama data yang lain. Misalnya kenapa aktivitas fisik itu jadi lebih sulit diintervensi lewat promkes di sekolah. Kenapa? Mungkin misalnya terjadi karena jadwal sekolah yang terlalu padat. Nah, seperti itu loh. Jadi Atika, maksudnya bukan beropini, tetapi merangkai atau menyambungkan dari satu penelitian dengan penelitian yang lain dengan bahasa kita sendiri, tapi tetap masuk akal gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu penjelasannya. Yang lain? Silakan yang lain kalau masih ada. Sudah tidak ada ya nampaknya ya. Mungkin Bu Debbie mau menambahkan atau mau kita tutup? Ibu saya mau bertanya.
Oh, masih ada yang mau bertanya. Iya, silakan. Ibu, tadi kan meta analisis itu ada nggak sih Bu ketentuannya, kayak misalkan kan itu kita ngelihat dari penelitian-penelitian lain juga ya Bu. Cuma metodenya yang kita bedain. Itu ada ketentuan nggak, misalkan dari beberapa penelitian gitu Bu? Kayak misalkan harus 10 penelitian atau berapa gitu. Ada nggak sih Bu? Kalau review nggak ada, tapi kalau meta analisis gimana Bu Debi? Sebetulnya kalau secara teori ya, secara metodologis, dua penelitian aja bisa di meta analisis. Jadi tidak terbatas harus berapa gitu. Minimal 2 itu bisa dilakukan meta analisis. Itu kan penggabungannya. Yang penting ada effect size-nya ya. Effect size tuh OR, RR, prevalence rate, gitu-gitu ya Bu Debi. Iya. Jelas? Ya, jelas Bu. Terima kasih Bu. Oke. Yang lain? Sudah tidak ada ya? Ibu, saya mau nanya satu lagi. Oke. Tadi kan Bu untuk penelitiannya kan kita nggak boleh ya Bu pakai yang sama gitu. Contoh yang saya mau nyarinya itu tentang hipertensi terus berhubungan dengan ini. Nah ternyata itu ada teman saya yang sama, tapi saya nggak tahu kalau dia itu sama kayak saya, itu gimana ya Bu nantinya? Kalau di penelitian desain yang lain, misalnya kayak cross-sectional, yang lain itu kan kita bisa mencari justifikasi atau gap penelitian yang lainnya. Tapi kalau di review itu kan sebenarnya gini, kita melakukan review itu kan ingin merangkumkan hasil penelitian terdahulu untuk bisa dibaca sama orang kan. Kalau teman kita ada yang sama tulisannya, jangankan teman, misalnya kalau sebelumnya sudah ada yang meneliti, ya buat apa kita melakukan review gitu. Jadi kalau kita melakukan review di topik tertentu, ternyata sebelumnya sudah pernah ada yang melakukan dan belum terlalu lama gitu ya, itu artinya review kita belum urgent untuk dilakukan. Apalagi kalau sama, bareng ngerjainnya. Ngapain? Ya baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Ada lain sedikit ya? Iya. Itu juga salah satu alasan kenapa protokol untuk systematic review dan meta analisis itu bisa dipublikasikan. Karena tadi kalau misalnya kita bikin penelitian meta analisis terus dipublikasi, ternyata seminggu sebelum kita publikasi ada yang publikasi itu, nah penelitian kita batal. Jadi kita nggak jadi bisa mempublikasikan artikel meta analisis kita itu tadi. Makanya tadi ada protokol, itu semacam kita mengklaim bahwa kita akan melakukan penelitian itu. Kalau protokol kita sudah dipublikasi, etikanya adalah ketika orang lain mau melakukan meta analisis itu tidak bisa dilakukan. Karena kita sudah mengklaim bahwa kita akan melakukan meta analisis dengan topik ini gitu. Itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain karena nanti kalau misalnya dia publikasi dan dia terbukti bahwa dia belum pernah menunjukkan dia publikasi protokol gitu, kita yang menang. Gitu. Jadi memang kalau kelemahannya penelitian systematic review sama meta analisis ini duluan ya. Jadi kalau udah ada yang sama ya kita nggak bisa lagi. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Makanya protokol itu ada batas maksimalnya. Kalau kita udah ngumpulin protokol, maksimal 1 tahun itu harus udah selesai penelitian. Ada lagi? Oh, sudah cukup ya sepertinya. Ibu-ibu dosen medlit yang lain masih ada yang mau disampaikan?